Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video edukasi Profita Institute. Di video kali ini kita akan membahas tentang 7 kesalahan fatal yang membunuh trader saham. Dan kesalahan ini itu mayoritas dilakukan oleh trader pemula, oleh trader yang masih baru belajar. Jadi, bagi teman-teman yang ngerasa baru setahun, 2 tahun kenal saham, ada baiknya menyimak video ini sampai habis. Karena nanti akan kami jelaskan 7 kesalahan fatal yang banyak dilakukan trader saham pemula dan itu membunuh trader. Definisi membunuh di sini artinya membuat trader kapok, membuat trader berhenti, membuat trader mencak-mencak, marah-marah, stres, dan seterusnya, sehingga menyalahkan saham. Nah, sebelumnya akan saya sampaikan disclaimer-nya dulu nih. Yang pertama adalah kami menyadari bahwa setiap orang punya latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda yang membentuk karakter personal atau style trading masing-masing. Jadi kami menyadari bahwa style trading setiap orang itu beda, karakternya beda. Bahkan mungkin ada yang mengatakan bahwa yang saya sampaikan ini sampah, silakan. Tetapi kami menyadari bahwa penjelasan di video ini memang bukan ilmu pasti. Nggak ada teorinya, bukan ilmu pasti. Tetapi yang kami sampaikan ini adalah berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Jadi mohon bijak menyikapinya. Nggak perlu berdebat, nggak perlu marah-marah dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah setiap hasil transaksi ada tanggung jawab pribadi. Ini selalu saya sampaikan di setiap video Profita. Karena bahaya apabila teman-teman nanti menyerahkan hasil transaksinya kepada orang lain, meskipun kepada Profita. Oke teman-teman, mari kita lanjut. Setidaknya ada 7 kesalahan dasar yang sering dilakukan oleh trader pemula dan itu membunuh trader. Apa saja kesalahannya itu? Kita bahas dari yang nomor 1 dulu. Yang nomor 1 adalah maunya instan. Jadi setiap trader itu kepingnya instan. Maunya berharap bahwa saham ini adalah jalan tol menuju kaya. Kayak gitu kan. Jadi kalau udah ngomongin saham itu seakan-akan orang lain nggak ngerti saham, seakan-akan ini peluang yang sangat gede. Wah, ini belum banyak orang yang ngerti saham. Saya harus masuk saham karena orang kaya itu investasi di saham, gitu kan. Tetapi mereka membayangkan saham ini sebagai jalan tol. Nggak ada prosesnya, nggak ada jeglongannya, nggak ada lubangnya, nggak ada rambu-rambunya, sehingga berharap bahwa saham itu adalah jalan tol untuk menuju kaya. Bukan. Jadi banyak trader pemula itu yang maunya sekarang beli nih, besok udah naik dan naiknya tinggi gitu kan, nggak cuma naik sedikit. Jadi maunya sekarang beli, besok naiknya tinggi. Bahkan kalau bisa sekarang beli, nanti 2-3 jam naik tinggi. Naik seperti itu. Hal itulah yang membuat saat harga turun jadi stres atau panik. Hal itulah yang membuat apabila saat sedang trading, saat sedang berinvestasi saham, mengalami kerugian sedikit, ada jeglongan sedikit, ada lubang dikit, stres, panik. Kemudian kalau namanya panik, wah dijual, dijual, cepat dijual, jual. Meskipun rugi, dijual deh. Gitu kan, jangan sampai tambah rugi. Cut loss, cut loss, cut loss, akhirnya modalnya habis. Sehingga wassalam. Akhirnya kembali lagi kapok sama saham. Wah, woro-woro kalau saham itu eh, buat rugi dan seterusnya seterusnya. Sehingga banyak persepsi negatif di masyarakat. Salah satunya karena ini. Karena maunya instan dan nggak terpenuhi. Nah, itu kesalahan pertama. Jadi kalau teman-teman yang masih belajar saham punya mindset bahwa saham itu adalah jalan tol menuju kaya, ubah itu pelan-pelan. Tidak salah. Tidak salah. Sekali lagi itu tidak salah. Memang betul. Banyak orang kaya dari saham. Itu betul. Tapi mindset ini jangan dijadikan pondasi. Bahaya. Oke ya? Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua adalah pakai uang panas. Nah, ini yang beberapa waktu lalu apa namanya sempat viral.
Itu kan ada yang beli saham pakai uang panas. Uang panas itu apa? Jadi eh, teman-teman tolong pahami dulu bahwa apapun bisnisnya, apapun instrumennya, itu ada prinsip high gain, high risk. Kalau sesuatu itu menawarkan gain atau keuntungan yang tinggi, maka resikonya pun juga tinggi. Pahami itu. Oleh karena itu, kalau kita memahami itu, kita nggak ada lagi ceritanya menggunakan uang panas. Uang panas itu apa? Ya uang sekolah, uang pinjaman, mengagunkan properti, utang kartu kredit, dan seterusnya. Bahkan 3 minggu lalu kurang lebih, saya diundang oleh salah satu komunitas di Yogyakarta untuk mengadakan kelas saham untuk anggota komunitasnya. Itu ada yang cerita, mereka menggunakan dana kur atau kredit usaha rakyat. Dan itu nilainya ratusan juta, di atas 100 juta. Jadi dia berharap karena dana kur itu bunganya rendah, dia berpikir matematika bisa tertutup pakai trading saham. Apakah seperti itu nyatanya? Oh tidak, gitu kan? Karena kalau orang menggunakan uang panas itu harus profit. Jadi pikirannya itu profit, profit, profit. Padahal nggak seperti itu. Ada jeglongannya, ada lubangnya. Bahkan di Profita Institute sendiri ada satu prinsip yang harus dipahami oleh semua alumninya adalah menjaga aset jauh lebih penting daripada mengejar profit. Jadi yang dipikir pertama kali itu jangan profitnya dulu, tapi bagaimana supaya asetnya itu nggak berkurang. Nah, sementara kalau pakai uang panas itu nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena itu pikirnya harus profit, profit, profit. Karena harus mengembalikan cicilan, gitu kan. Nah, inilah yang membuat orang yang menggunakan uang panas itu seringkali mengambil keputusan berdasarkan emosi, nggak objektif lagi, karena harus profit. Nggak ada namanya analisa objektif. Kenapa? Ini profit nih. Melihat sana, oh ini profit, aku ikut nih. Jadi berdasarkan emosi. Emosi lebih menguasai saat menentukan keputusan untuk jual atau beli. Sehingga analisanya sering salah. Kalau analisa salah, ya sudah. Cut loss, kapok, uangnya ngendap, harus bayar cicilan, stres, dan seterusnya. Nah, ini jadi tolong saat kita mulai berbisnis saham, baik itu trading maupun investasi, gunakan uang dingin. Uang yang memang betul-betul disiapkan untuk trading. Uang yang memang disiapkan betul-betul untuk investasi. Jadi saat kita mengalami risiko, nggak panik. Oke, jadi kesalahan kedua adalah menggunakan uang panas. Sekarang kesalahan ketiga adalah mudah terpengaruh. Nah, ini saya geser dulu nih. Mudah terpengaruh atau noise. Noise itu adalah suara-suara dari luar yang mengganggu, gitu kan? Ini biasanya, bukan biasanya, mudah terpengaruh atau noise itu karena, gitu. Bukan biasanya itu karena banyak ikut grup WA, grup Telegram atau channel YouTube, channel Telegram dan seterusnya, atau ngikutin medsos, atau yang paling gampang banyak baca berita. Nah, ini juga kesalahan yang membunuh loh. Bahkan kalau di Profita Institute itu dijelaskan dilarang membaca berita. Karena berita itu bisa disetting, bisa dipesan oleh pemilik perusahaan, oleh dominant owner itu bisa dipesan. Saya ada buktinya. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan proposalnya, gitu kan. Nah, ini teman-teman. Jadi dengan banyak ikut grup, channel, medsos, banyak baca berita, itu akhirnya sudah terpengaruh. Nggak pede. Analisanya mengatakan saham Pegas bagus. Tapi begitu membaca berita, Pegas mengalami kerugian. Waduh, ini benar apa enggak ya? Gitu. Terus saya masih merah nih, belum profit nih. Di grup kok banyak yang mengatakan sudah hijau, sudah profit tinggi. Wah, itu terpengaruh panik. Gitu. Nah, sehingga noise-noise inilah yang membuat kita merasa terintimidasi, merasa tidak pede, gitu kan? Sehingga itulah membuat kesadaran kita atau kedewasaan kita dalam trading nggak bertumbuh.
Kan ditekan terus. Yang paling sering itu adalah saat kita belum hijau, orang lain hijau, mereka ngomong di grup, ngomong di medsos. Wah, ini akan membuat kita, oh iya ya, wah nggak bisa ya. Aku nggak bisa nih saham ternyata nih. Nggak betul, akhirnya ya udah deh. Akhirnya sudah terus apa namanya, nggak teruskan sudah. Dan itu banyak sekali kasusnya. Banyak sekali kasusnya. Itu kesalahan ketiga, mudah terpengaruh. Nah, kesalahan keempat adalah tidak mandiri. Nah, ini juga sering ini. Meskipun nggak dialami oleh semua trader pemula, tapi ini sering sering terjadi. Apa tidak mandiri? Yaitu ikut banyak channel atau grup berbayar. Udah memastikan, udah memasrahkan bukan hasil transaksi, pilihan transaksi kepada grup-grup itu. Karena merasa sudah membayar mahal. Wih, aku tuh sudah membayar setiap bulan masuk channel ini tuh 1 juta. Ada. Jadi setiap kali beli berdasarkan itu, nggak mandiri, gitu loh, nggak mandiri. Bahkan apalagi kalau di grup itu dikatakan bahwa info A1, padahal yang baca info A1 itu nggak cuma dia sendiri, tapi ribuan orang yang ikut channel tersebut. Dan bisa jadi info A1 ini disebar ke banyak grup gitu kan oleh pemilik informasi. Memang sengaja disebar gitu kan. Jadi ikut banyak grup atau channel berbayar itu juga membunuh loh. Kenapa? Karena merasa nyaman. 1, 2 kali, 10, 20 kali masih profit. Sehingga nggak mau belajar. Buat apa belajar lah, ribet, susah, dan seterusnya. Sehingga saat terjadi sekali jatuh, atau kena lubang, atau analisanya si grup tadi salah, langsung menyalahkan banyak pihak. Wah, itu kurang ajar. Wah, ini nggak bener. Wah, cek profit, bla, bla, bla. Dan ini membunuh. Jadi ingat nih. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita harus belajar. Belajarlah. Di Profita sendiri itu ada kelas privat, itu membuat orang dari nol sampai merasa bisa nyaman trading. Bahasa-bahasanya dijelaskan dengan bahasa-bahasa sederhana, dan di Profita itu kelasnya bergaransi. Kalau nggak bisa mandiri, nggak bisa cuan dari hasil belajar, duit kita kembalikan utuh. Kenapa kok sampai ada garansi itu? Karena untuk menjaga supaya teman-teman mandiri. Jadi kalau ikut grup, baik berbayar maupun tidak, ada kode saham yang di-share, nggak langsung dipercaya begitu saja. Tapi dianalisa sendiri lagi. Nah, itu salah satu kelebihan kelas Profita Institute. Kalau kepengen tahu informasinya, nanti ada di kolom deskripsi. Itu kesalahan keempat. Kesalahan kelima adalah terus belajar. Loh, tadi suruh belajar. Sekarang kok terus belajar malah salah? Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau orang terus belajar, itu selalu merasa ada ilmu yang lebih baik. Sekarang belajar technical analisa. Wah, pakai indikator moving average misalkan. Wah, di grup ada yang mengatakan kalau pakai MACD lebih sensitif. Akhirnya belajar MACD. Oh, MACD masih nggak making money gitu kan. Wah, itu pakai Fibonacci. Akhirnya belajar Fibonacci. Begitu terus selalu merasa ada ilmu yang lebih baik. Sehingga apa? Sehingga akhirnya belajar ke sana sini. Waktunya dihabiskan untuk belajar. Wah, ini salah ini. Wah, guru itu bagus tuh. Ke sana. Wah, promosinya guru itu menarik tuh. Wih, ke sana. Akhirnya ke sana sini, sana sini. Oleh karena itu di Profita pun dijelaskan seperti ini, teman-teman. Oh iya, maaf. Jadi akhirnya orang tersebut itu punya banyak jurus. Pakai Fibonacci, pakai MA, MACD, pakai Rukunuto, dan seterusnya banyak sekali. Sehingga nanti pada saatnya, aku harus pakai yang mana ya? Pakai Fibonacci, bagus. MA-nya nggak bagus. MACD-nya jelek. Stokastiknya mahal. Nggak jadi beli. Gitu kan? Karena si A mengatakan bagus, ilmu B mengatakan belum saatnya beli. Wah, akhirnya pertentangan terus. Sehingga kapan transaksinya? Bahkan ada satu statement ini dari kalau tidak salah dari Bruce Lee gitu kan, yang mengatakan bahwa saya takut kepada satu orang yang punya satu jurus tetapi dilatih 1.000 kali daripada sejurus yang dilatih 1 kali. Itu kalau nggak salah quote-nya dari Bruce Lee kalau nggak salah.
Nah, jadi ini sama, di saham pun sama. Jadi nggak cuma disilat, nggak cuma dibela diri, di saham pun sama, gitu kan? Jadi kalau di Profita itu ada satu quote juga bahwa fokuslah, follow one course until sukses. Boleh belajar kemanapun, mau belajar ke si A, si B, si C, lembaga ini, lembaga itu silakan. Tapi fokuslah di situ. Di Profita sendiri kita memberi waktu 6 bulan. Setelah 6 bulan itu fokuslah dengan materi yang diajarkan Profita. Nggak usah baca berita, nggak usah ikut kebanyakan grup channel dan segala macam. Kalau setelah 6 bulan nggak making money, tinggalkan Profita. Tapi nanti kalau making money, teman-teman pengen menambah daya, menambah ilmu, ya silakan. Tapi itu 6 bulan lagi tadi. Jadi gini, di Profita itu ada semacam garansi, bukan semacam, ada garansi. Kalau nggak making money, duit kita kembalikan. Itu tapi setelah itu kita nggak memegangin terus supaya pakai ilmu itu tidak. Jadi gini, di Profita itu kita melakukan seperti orang ngajarin naik sepeda. Naik sepeda, teman-teman. Jadi saat teman-teman naik sepeda itu butuh orang yang membimbing, megangin. Gitu. Nah, saat orang naik sepeda itu nggak ada ceritanya orang belajar sepeda di tempat ramai, nggak ada, tempat sepi. Belajar sekarang pun sama. Fokus dulu semua noise, fokus dulu. Karena saat kita baru belajar sepeda, baru bisa ada kucing lewat aja kita goyang, potensi jatuh. Saya pun sama, baru belajar baca berita, baru belajar grupnya mengatakan A, B, C, D, panik dan segala macam. Nah, di Profita pun sama. Saat kita baru belajar, hindari noise-noise itu. Fokuslah di situ. Nanti kalau sudah lancar naik sepeda, sudah lancar naik motor, silahkan teman-teman kalau passionnya masuk ngebut, silahkan belajar ngebut. Silahkan scalping. Silahkan standing. Silakan akrobat. Tapi prinsipnya belajar dulu yang lancar. Sampai lancar. Dan kalau kunci belajar sampai lancar itu adalah fokus. Terus baru belajar ini belum sampai setahun, belum sampai 6 bulan ke sana, ke sini. Tidak jadi itu. Itu yang membunuh juga. Nah, tolong dipahami itu. Dan yang keenam adalah fear and greedy tidak terkendali. Artinya apa? Rasa takut dan kurang ini mendominasi. Gitu kan. Nggak ada rasa syukur. Makanya salah satu tips untuk apa namanya menghindari kesalahan nomor 6 itu adalah perbanyak rasa syukur. Karena kalau orang nggak bersyukur, karena saya nggak objektif, emosi lagi. Kalau bersyukur, oh ini udah cukup nih sesuai dengan teori ini. Jual yuk, jual. Oh, ini belum masuk nih. Ya jangan beli dulu, biar takutnya nggak dominan. Gitu. Jadi ini harus seimbang, fear and greedy ini. Karena kalau kita selalu merasa takut, nggak akan beli. Gitu loh, nggak akan beli. Ya nanti kalau naik, kalau turun. Nah itu. Itu adalah fear and greedy nggak terkendali. Oleh karena itu, orang yang fear and greedy tak terkendali itu sering salah beli. Tetapi jangan salah, orang juga harus punya fear and greedy. Kenapa? Harus punya rasa takut. Kenapa? Karena rasa takutlah itu yang membuat kita lebih disiplin. Jangan dibeli deh. Nanti kalau masih turun gimana ya? Kalau masih jauh dari support misalkan. Nah, harus punya rasa tamak. Dengan rasa tamak kita akhirnya berusaha bagaimana supaya foto kita maksimal, mau belajar. Tetapi jangan dominan, gitu loh. Jangan wah rasa yang paling besar menguasai diri itu adalah fear and greedy. Kalau itu yang terjadi, ya ini nggak ada rasa syukur, nggak objektif, salah beli dan seterusnya. Emosi lebih lebih mendominasi. Jadi fear and greed itu tetap harus punya, tapi di manage dengan baik. Itu adalah kesalahan keenam, fear and greed tidak terkendali. Sekarang yang terakhir, yang ketujuh adalah tidak disiplin atau tidak punya trading plan. Nah ini bahaya banget ini. Apalagi kalau tradingnya, beli sahamnya berdasarkan rekomendasi atau ikut-ikutan. Itulah kenapa di setiap YouTube Profita, baik itu live trading maupun ngulik saham, selalu ada disclaimer-nya. Gitu kan.
jangan diikutin mentah-mentah, analisa mandiri lagi, gitu kan? Nah, jadi karena dia rekomendasi, nggak tahu kapan harus jual, harus beli, padahal orangnya ngomong misalkan beli saham Pegas. Padahal saham Pegas itu ditujukan untuk swing trading, yang panennya mungkin sebulan 2 bulan. Sementara kita tipikalnya adalah trading yang cepat, yang sehari 2 hari. Maka saat begitu kita beli saham Pegas misalkan turun, gitu kan, cut loss, modalnya berkurang. Sementara yang ngasih rekomendasi, oh ini masih jauh dari support kok, tenang dulu, tahan dulu aja deh. Jadi pada saat naik, yang ngasih rekomendasi untung, yang tadi ikut-ikutan, udah nggak punya barang. Nah, ini adalah kesalahan ketujuh. Atau sudah punya trading plan tapi nggak disiplin, sudah tahu tapi nggak disiplin. Nah, ini disiplin ini adalah kata yang gampang diomong, dipraktekkan. Sabar, disiplin. Nah, ini biasanya sudah untung, nggak dijual, nanti bisa naik lagi nih, bisa naik lagi nih. Wah, ternyata harga turun, nggak jadi untung. Nah, inilah saat rugi nggak cut loss, turun lebih dalam, sehingga merasa frustasi, kapok di saham. Ingat teman-teman, kita itu nggak bisa mendikte pasar. Catat nih, quote ini. Kita nggak bisa mendikte pasar. Kita sebagai seorang pedagang, sebagai seorang trader, maunya sekarang beli, besok naik. Kita nggak bisa mendekati seperti itu. Kita hanya bisa ngikutin pasar. Saat harga naik, ya kita ikutin, alhamdulillah. Saat turun, cut loss ya cut loss lah. Masih sedikit nih, nggak sampai ratusan persen, nggak sampai puluhan persen, maaf, nggak sampai puluhan persen. Nah, ini adalah 7 kesalahan yang sering kali dilakukan oleh trader pemula. Semoga teman-teman bisa bijak menginterpretasikan yang saya sampaikan ini, semoga tidak terjadi salah paham. Oh ya, perlu saya sampaikan, apabila teman-teman ingin ikut live trading, teman-teman bisa nanti hubungi nomor yang ada di deskripsi, dan kalau mau ikut kelas privat pun juga ada di kolom deskripsi. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.